Rupiah sekitar 3. Dalam rangka mewadahi serta meningkatkan kreativitas generasi milenial untuk mengembangkan inovasi dan menuangkan ide bisnis, Universitas Juanda atau UNIDA Bogor menggelar kontes inovasi bisnis nasional 2021-2022 yang bertemakan menciptakan inovasi bisnis bagi para generasi muda dalam perkembangan di era new normal. Grand Final kegiatan dilangsungkan di Aula Gedung C Kampus UNIDA Bogor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada hari Sabtu 8 Januari 2022. Yeni Surahman selaku Ketua Pelaksana kegiatan dalam laporannya menyampaikan, kontes inovasi bisnis nasional ini dibagi ke dalam 2 tingkat kategori, diantaranya tingkat pelajar SLTA dan tingkat mahasiswa nasional. Adapun pada babak Grand Final terdapat 7 kelompok di tingkat SLTA dan 14 kelompok di tingkat mahasiswa yang telah melalui proses seleksi terlebih dahulu. Hadir memberikan sambutan Wakil Rektor 3 Universitas Juanda, Bogor, Insinyur Himatul Miftah MSI mengungkapkan, setelah menjadi universitas riset sesuai visi, UNIDA Bogor memiliki tujuan menjadi Entrepreneurial University pada tahun 2035. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari upaya mewujudkan tujuan tersebut. Insinyur Himatul Miftah MSI berharap para peserta yang mengikuti kontes inovasi bisnis ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat melangkah lebih jauh mengembangkan jenis produk inovasi sehingga dapat terkomersialisasi. Insinyur Himatul Miftah MSI menambahkan, semua aktivitas inovasi didahului oleh riset yang kemudian dihilirisasikan. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya upaya untuk melindungi inovasi, terlebih dalam hal produk bisnis. Dalam kata lain, inovasi produk bisnis perlu memiliki hak kekayaan intelektual atau HAKI sehingga secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Kegiatan ini, inovasi bisnis, sudah kita laksanakan saat ini tahun ke-8 ya. Nah, karena ini sebagai salah satu implementasi dari tekad atau rencana kita, visi kita bahwa 2035 UNIDA itu akan menjadi Entrepreneur University. Nah, ini kita mulai dari sekarang nih ya. Jadi semua aktivitas atau semua kegiatan itu didahului oleh riset, ya kan. Nah, kemudian hilirisasinya melalui kegiatan usaha, salah satunya usaha bisnis ya. Walaupun hilirisasi bisa macam-macam ya. Dari riset, hilirisasinya bisa buku, jurnal, bisa ke pengabdian masyarakat. Nah, ini kita ngambil segmennya yang inovasi bisnis. Diharapkan dari riset yang sudah dilakukan itu kemudian dihakikan, dari haki kemudian dikomersialisasi, dari komersialisasi, nah itu bisa dinikmati masyarakat gitu, ya. Saya kira itu, jadi kita mempunyai desain atau membuat desain, para mahasiswa Universitas Juanda ini sudah familiar dengan kegiatan atau aktivitas bisnis yang akan menjadi tumpuan harapan mereka setelah lulus gitu. Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia YPSPIAI, Dr. Haji Bambang Wijoyanto SHMSC mengatakan kegiatan ini merupakan wadah bagi para milenial untuk mengembangkan diri, mengekspresikan pemikiran dan ide kreatif serta inovatif ke dalam suatu produk bisnis. Perlu adanya hal baru yang dibangun dari pemikiran pemuda guna mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa yang rahmatan lil alamin. Yang pertama, inovasi bisnis ini menjadi kegiatan rutin dan memang dirutinkan karena 3 alasan. 1, tidak mungkin sebuah university hanya berbasis teaching university. Dia harus bergerak ke research university dan entrepreneur university. Dan ini adalah loncatan dari research university, karena mereka pada research ini sudah gitu ke nanti entrepreneur university. Karena kalau riset hasilnya hanya di perpustakaan, itu tidak akan menguntungkan apapun. Di Eropa, di Amerika yang sudah maju, universitasnya itu selalu seperti itu tahapannya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sebuah negara akan banyak mendatangkan revenue, masukan kalau dia punya kemampuan mencetak orang-orang yang memang punya kemampuan entrepreneurship, tapi basisnya riset.
Dan itu jadi tradisi itu harus seperti jadi universitas berbasis juga pada kepentingan negara. Yang ketiga yang lebih penting, yang hadir di sini semuanya anak muda. Karena apa? Kita akan dapatkan bonus demografi sampai 2030 dan setelah itu mereka akan menjadi senior citizen. Nah, kalau investasi kita di anak-anak muda, maka kita akan membangun demografi yang jauh lebih dahsyat sehingga kalau ada cita-cita 2040 Indonesia emas, dimulai dari sini. Sementara itu, salah satu peserta dari Universitas Negeri Makassar, Winda, menuturkan bahwasannya kegiatan ini dapat menjadi pemantik untuk dapat semakin termotivasi menjadi wirausahawan. Banyak masukan dari para panelis serta ide-ide dari peserta lain sebagai bahan inspirasi mengembangkan produk sehingga lebih baik. Sebagai informasi, selain Insinyur Himatul Miftah MSI, pada babak Grand Final ini juga menghadirkan Dr. Haji Bambang Wijoyanto SH MSc dan Ketua HIPMI Dispora Akademi Muhammad Al-Farisi serta praktisi wirausaha Insinyur Ahmad Iman sebagai panelis. Di akhir acara diumumkan para pemenang berdasarkan penilaian panelis. Masalah menggunakan anak siswa berdasarkan oleh rekan saya